Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Salah satu target yang mesti kita capai dari ibadah Ramadan itu adalah ketakwaan. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Takwa adalah tingkatan yang paling tinggi dari derajat keimanan seseorang. Untuk menggapai ketakwaan itu ada tangga yang mesti kita lalui. Dan tema kita pada hari ini adalah tangga ketakwaan. Apa itu tangga ketakwaan yang mesti kita lalui sehingga kita sampai kepada derajat ketakwaan itu? Tangga yang pertama adalah ilmu. Ilmu adalah awal segala sesuatu. Bahkan untuk beriman kepada Allah itu berawal dari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu baik itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang diri kita, ilmu dalam segala kehidupan kita ini, termasuk dalam ibadah. Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks puasa, agar kita sampai kepada derajat ketakwaan itu, mesti kita miliki ilmunya. Baik itu ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah Ramadan, ataupun ilmu yang berkaitan dengan segala sesuatu dimensi kehidupan kita ini yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Ilmu tidur bahkan. Ilmu bagaimana kita berinteraksi di dalam keluarga kita, dalam bermasyarakat kita. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini yang kita tidak dapatkan bukan hanya sekedar pahala daripada puasa, tetapi pahala kita dalam berbicara, pahala kita dalam berinteraksi, pahala kita dalam berdiskusi. Yang kedua, tangga ketakwaan itu adalah iman. Ilmu yang kuat, yang benar, ilmu tentang Allah membuat seseorang itu yakin, dan keyakinan itu adalah keimanan. Iman, kalau ilmu letaknya pada pikiran, iman itu letaknya di dalam hati. Iman itu adalah keyakinan, akidah yang tidak goyah. Ilmu tentang Allah yang maha kuasa, yang patut disembah, yang maha berkehendak, yang maha mengatur alam semesta itu. Kalau itu kuat dan benar, itulah yang akan membuat keimanan. Maka iman itu adalah ilmu yang kokoh yang akan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Maka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika untuk melakukan sesuatu adalah orang yang beriman, bukan orang berilmu. Ilmu itu hanya tangga pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman yang akan melakukan, yang sanggup melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka modal melakukan sebuah perintah Allah itu adalah iman. Betapa banyak orang tahu tentang keutamaan sholat berjamaah misalnya, tapi tidak semua orang yang kemudian bisa melaksanakannya. Begitu juga betapa banyak orang tahu bagaimana kewajiban puasa, tetapi tidak semua orang yang bisa melaksanakannya. Modal untuk bisa melaksanakannya itu adalah iman. Karena iman itu akan mendatangkan kepatuhan. Iman itu akan mendatangkan kecintaan. Iman itu akan menggerakkan seseorang untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tangga yang kedua. Tangga yang ketiga adalah amal. Buah dari iman itu patuh, kemudian kita akan beramal. Artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dikatakan iman itu ibaratnya adalah sebuah pohon kayu, maka
Amal itu adalah dahannya, buahnya. Maka iman kalau tidak ada amalnya itu percuma. Iman kalau tidak ada amalnya itu sia-sia. Iman itu ada di dalam batin, amal itu adalah perbuatan zahir kita. Maka ini tidak bisa dipisahkan. Tangga yang keempat adalah keikhlasan. Amal tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap amal yang kita lakukan selama Ramadan ini, bahkan setiap waktu, itu harus berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berlapar-lapar, kemudian berdahaga, capek-capek? Kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada artinya. Kemudian setelah itu, agar kita sampai kepada derajat ketakwaan adalah kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seseorang yang dia lakukan asal-asalan. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtau ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah sarana untuk menuju ketakwaan itu. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam menjalani wasilah tersebut, menjalani ibadah tersebut. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat kita diterima oleh Allah amalan kita itu adalah sungguh-sungguh. Maka pastikan puasa kita sungguh-sungguh, sholat kita sungguh-sungguh, bacaan Quran kita sungguh-sungguh. Kita isi ibadah Ramadan ini dengan kesungguhan. Kesungguhan itu dilihat dari sejauh mana kita berkorban di dalam melaksanakan sebuah ibadah. Tanpa ada kesungguhan, tanpa ada pengorbanan, maka kesungguhan kita tidak akan ada. Pengorbanan kita itu macam-macam. Bisa berkorban waktu, bisa berkorban waktu tidur, bisa berkorban waktu istirahat. Jadi puasa adalah pekerjaan di mana kita akan menunjukkan pengorbanan kita yang luar biasa. Jadi di dalam bulan Ramadan ini nampakkan kesungguhan kita. Waktu yang selama ini kita gunakan untuk istirahat, mungkin kita gunakan untuk sholat qiyamul lail. Waktu yang selama ini kita gunakan untuk tidur, kita gunakan untuk baca Quran. Waktu yang selama ini kita gunakan untuk main-main, kita gunakan untuk berzikir. Dan segala macam ibadah yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah Ramadan ini bukan ibadah yang malas-malas. Kemudian tangga yang keenam dari tangga ketakwaan itu adalah istiqamah. Tetap pendirian. Bagaimana kita konsisten dari awal hingga akhir Ramadan. Karena yang nampak dalam kehidupan kita beribadah saat ini, kebiasaan kita. Di awal Ramadan kita ramai, tapi di akhir Ramadan kita kemudian sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang sampai pada tangga yang terakhir, yaitu untuk mencapai ketakwaan. Tetapi mesti dipastikan setiap kita sahabat Ramadan agar kita sampai pada tangga yang keenam itu dan sampai kepada puncaknya, yaitu ketakwaan. Pastikan kita tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu mesti kita persiapkan segalanya. Ilmu, iman, amal, ikhlas, kesungguhan, dan istiqamah, sehingga sampai kita pada derajat ketakwaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.